saya Rucita Permatasari. Jumpa lagi di podcast Tamu CEO. Kali ini saya berada di Pulau Dewata, tepatnya di Krishna Oleh-oleh Bali. Di episode kali ini saya dapat kesempatan spesial dan khusus karena saya akan mengobrol banyak dan ngobrol santai dengan Aji Krishna, owner dari toko oleh-oleh terbesar di Pulau Bali. Mau tahu apa aja ngobrolannya? Simak terus ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Hai Amitya People, kembali lagi bersama Rucita Permatasari, CEO Amitya Hotel. Kali ini saya bersama dengan tamu spesial, bisa dibilang Raja Oleh-oleh, Crazy Rich Bali. Atau apalagi ya, katanya sih teman dekatnya presiden. Jangan-jangan dia mau jadi presiden 2024 kali ini ya. Oke, kita kenalin. Halo Ci, apa kabar? Halo Cis. Dulu dong. Sampai ketemu. Iya, akhirnya kita ketemu ya. Terakhir kapan ya? Kapan ya kita terakhir? 3 bulan lalu dah. Iya. Gimana Ci kabarnya? Kabar baik. Baik ya. Aku lihat tadi ya, sampai Krishna Oleh-oleh langsung ditodong foto. Waduh. Ini gimana ceritanya, selebriti kata pengusaha ya? Bingung juga nih. Itu kan semuanya itu proses. Proses awal-awal mulai mulai usaha sama sekali nggak ada yang kenal kita. Tapi kalau sekarang hampir rata-rata orang udah kenal kita kan. Artinya prosesnya kan panjang. Butuh waktu 30 tahun kali untuk proses itu. Berarti umurnya Aji berapa nih? Sekarang 51. Tapi tadi orang-orang bilang nggak kelihatan loh. Aji kayak masih seumuran aku malah. Gimana nih? Ya syukurlah. Ji, berarti kalau ketemu orang-orang kayak gitu ya, kira-kira ada nggak sih tamu yang Ji, minta diskon dong gitu? Hampir sih ya, hanya 0,sekian persen yang minta diskon. Gitu ya. Kebanyakan orang kalau udah ketemu Ji, apalagi Ji ada di lobi ya, orang banyak foto. Oh, foto. Banyak foto. Misalnya kalau udah kelamaan kita naik ke atas aja. Kan kita kalau foto capek juga kan? Foto juga capek kita juga. Terus ya. Iya. Nah kebetulan juga Ji kan welcome sama siapapun. Iya benar. Iya. Pokoknya dimanapun kita berada pasti ada yang foto. Ji, aku mau tanya. Jadi selama pandemik ini kan banyak nih di dunia pariwisata, banyak banget yang susah ya, karena kan pariwisata paling berdampak. Iya. Nah waktu itu Aji gimana sih caranya untuk struggle, untuk semangatin staff? Pasti ya staff juga down. Gimana Ji? Kita pengen tahu. Ya kalau kita bicara pandemi ya, pandemi karena kita juga nggak tahu pandemi bakal lama kan itu. Nah pandemi itu kebetulan pas bertepatan dengan hari raya Nyepi bulan Maret di 2020. 2020 Maret Nyepi, besoknya langsung lockdown. Kita nggak tahu itu lockdown itu apa gitu. Saya pikir paling seminggu udah bisa buka. Ternyata panjang. Akhirnya terbukti sampai sekarang masih belum selesai kan. Nah, memang sangat terdampak sekali waktu di awal-awal pandemi kita merumahkan karyawan 2.000 karyawan. Bayangin total karyawan 2.500. Begitu lockdown kita merumahkan karyawan 2.000 itu sampai bulan Juli 2020. 4 bulan kita merumahkan karyawan 2.000. Bulan Juli mulai buka, mulai masuk pelan-pelan. Nah, akhirnya sampai saat ini karyawan udah boleh dikatakan hampir kembali 100% kerja. Artinya dampak pandemi bukan hanya Bali ya kan, seluruh dunia dan terutama Indonesia kan, dan terutama Bali karena kan Bali 80% kehidupannya dari pariwisata gitu. Wow, 2.500 ya. Karyawan. 4 bulan aja Ji berarti. Dari bulan bertahap. Bulan 3 tutup lockdown, bulan Juli kita buka, penerimaan karyawan mulai bertahap. Nah, itu prosesnya kan setahun lebih juga kan? Setahun lebih. Artinya selama 2 tahun pandemi, setahun kita betul-betul tiarap. Nah, di situ lagi inovasi membuat beberapa produk. Termasuk minyak Aji, kacang Aji, pai susu Aji. Akhirnya ternyata produk yang kita buat di masa pandemi ternyata penjualannya sangat bagus. Akhirnya saya angkat topi. Pandemi membawa berkah buat Krishna. Berarti Gitu. pandemi itu tetap harus semangat. Jadi kita putus asa ya Ji. Iya betul. Bahkan Aji bikin oil ini ya baru ya. Iya, minyak Aji ini baru. Habis ini mau dikirim ke luar negeri lagi. Wow. Iya, mau sehat pakai minyak Aji. Iya. Terus perjalanan karir seorang Aji itu kan orang pasti taunya Aji itu kan udah sukses, udah punya Krishna gede kayak gini atau apalah ya, mungkin orang berpikir
mungkin dulu nggak sesusah zaman sekarang, Yeah. padahal kan pastinya sama. Bahkan udah di posisi ini pun Aji juga pasti tetap berat ya, apalagi banyak kompetitor ya. Yeah, Gimana Aji perjalanan ceritanya? Ya kalau proses usaha ya, kalau bicara Krishna kan Krishna buka 2007. Krishna sih nggak terlalu berat dibandingkan sebelum buat Krishna. Awal cikal bakalnya pertama kan jadi tukang cuci mobil. Setelah dari tukang cuci mobil kerja di konveksi. Setelah kerja di konveksi, akhirnya kita punya konveksi. Setelah punya konveksi, baru mulai buka Krishna. Artinya susahnya tuh zaman konveksi. Begitu buka Krishna tidak terlalu susah ya. Nah kebetulan juga Aji kan cuma hanya tamatan S2, SD, SMP. Kerjaannya Aji juga serabutan waktu kerja di konveksi. Artinya semuanya berkat kerja keras dan kesabaran, tekun dan tulus, akhirnya membuahkan hasil seperti sekarang. Gitu. Artinya butuh proses panjang lah. Gitu. Tidak ada rezeki itu instan. Ya kalau sekarang kan zamannya trading nih. Ya kalau orang mau nyari rezeki instan, begitulah akibatnya kan gitu. Semua nggak ada yang instan ya, Nggak ada pasti ada instan, perjuangan yang berat. iya betul. Benar-benar. Lalu mau nanyain, kan banyak ini saingan bisnisnya Aji di oleh-oleh aja ya, khususnya di Bali yang menjamur kayak gini. Apa nih strategi yang berbeda Krishna oleh-oleh dari yang lain hingga menjadi number one ya kan, number one loh. Kalau Ji sih punya prinsip ya, satu, nggak pernah merasa ada kompetitor. Semua itu adalah teman kita. Rezeki itu ada di diri kita sendiri. Nah kebetulan kalau Ji sendiri memang kerjanya ya apa adanya. Kita bekerja tulus dan tidak terlalu banyak teori. Kita apapun yang kita kerjakan, kita percaya sama feeling. Yang penting prinsip kita kalau mau membuat sesuatu, membuka sesuatu, jangan pernah merugikan orang lain. Nah makanya sampai saat ini saya berbisnis itu mengalir aja seperti air dan tidak ada kata kompetitor. Semua itu teman, semua itu sahabat. Nah makanya sampai saat ini orang pada bingung, kok Ji Krishna itu nggak takut ya ada kompetitor di sebelahnya. Karena teman yang buka juga teman-temannya Ji semua. Bahkan Ji punya hati gitu loh. Ji kan tadinya mau buka di Malang, di Kota Batu, mau buka di Jogja. Nah bahkan baru kita masuk ke Kota Batu, begitu dilihat sama pemilik oleh-oleh yang di sana, Aji kalau bisa jangan buka oleh-oleh di sini gitu. Kenapa gitu? Nanti kita susah, nanti mati nanti di sini. Ya udah, nggak jadi kita buka. Terus kemarin juga kita datang ke Jogja. Kita mau survei lokasi, mau buka di Jogja. Aduh Aji, kalau bisa jangan dong buka di sini. Ya udah, kita ngalah lah gitu. Enggak. Artinya Aji itu bisnis pakai hati. Tapi kalau permintaan teman-teman tuh udah enggak ya enggak gitu. Nah, tapi karena ini Bali miliknya orang lokal Bali ya mau nggak mau saya harus nomor satu di Bali gitu. Dengan cara yang baik, yang sopan, yang santun gitu. Oke, terus kan Aji punya toko oleh-oleh nih. Benernya suka shopping kah atau traveling? Jadi pilih mana nih? Suka shopping atau traveling? Kalau hobinya aja bekerja. Oh bekerja, jadi bukan hobinya aja bekerja. Makanya kalau orang nanya, Aji hobinya apa sih? Olahraganya apa? Enggak ada. Kalau bilang golf enggak, obrod juga enggak. Artinya obrod itu kan sebenarnya apa ya? Cuman refreshing sebentar aja buat mengisarkan menginspirasikan pikiran aja gitu. Nah makanya kalau hobinya memang bekerja. Nah makanya sampai saat ini kalau saya diajak kemana-mana, misalnya keluar kota atau keluar daerah ya, ke Jepang atau ke Malaysia atau kemana, saya malah boring, malah bosen, pingin pulang aja. Selalu ingat Bali gitu. Kemarin juga diajak ke Labuan Bajo sama keluarga, begitu naik Pinisi, waduh, kayak Aji nggak betah deh. Boleh nggak aja ke darat aja lah, atau boleh nggak balik duluan gitu. Ya karena anak-anak juga ngasih semangat, udahlah Aji harus semangat dong sekali-sekali gitu. Jangan dikit-dikit minta pulang, kalau ajak keluarga, ajak kemana-mana Aji nggak pernah mau ikut. Ya gimana, nggak bisa dipaksain karena Aji nggak suka gitu. Sukanya kerja dan sukanya masuk ke desa-desa. Artinya menghidupkan ekonomi masyarakat di pedesaan. Itu sih sebenarnya. Berarti fansnya banyak ibu-ibu UMKM kayaknya juga ya. Ji itu dekat sama siapapun, dari anak-anak, anak TK, anak kecil, nenek-nenek, ABG semua kita kenal. Iya, makanya kalau Cip misal mau ikut ke sekali-sekali ke mana, ke kampung mana atau kalau sama Ji itu bisa kayak lautan apa tuh orang-orang datang gitu. Wow, keren banget ya. Berarti Aji juga orang yang suka berhemat ya? Kalau bicara hemat enggak juga sih, enggak juga. Sampai saat ini kan Ji di perusahaan ini dapat gaji setiap bulan.
Setiap bulan hanya gaji itu yang bisa Ji pakai, tetapi di luar itu saya nggak akan pernah mengganggu perusahaan. Saya belum pernah ngambil uang di perusahaan sendiri, termasuk istri saya. Saya punya prinsip sama istri, Bu, kita cukuplah kita nggak ubahnya seperti karyawan. Kita minta gaji di perusahaan ini, dan kita jangan pernah ngambil uang di perusahaan. Sepanjang kita masih bisa ya janganlah. Tetapi kalau memang untuk kebutuhan untuk masyarakat, untuk sosial, untuk apa ya itu dari perusahaan. Makanya sampai saat ini kita sepakat sama istri, artinya ya kita dari gaji itu aja. Kadang-kadang untuk kegiatan sosial juga kita pakai dari gaji itu, karena kalau ngambil di uang perusahaan juga kasihan juga kan, apalagi yang di masa pandemi itu gitu. Nah makanya kita makanya kalau perusahaan itu tetap eksis, ya kita harus apa ya, bisa mengatur keuangan. Artinya bukan harus irit, harus apa ya, enggak juga sih. Artinya itu kunci suksesnya Aji kayaknya ya. Malah kita punya prinsip investasi yang paling awal adalah sahabat. Begitu kita ada rezeki, sisihkan lagi untuk berbagi. Artinya kalau hemat untuk diri sendiri ya, tetapi untuk orang lain enggak. Artinya untuk kepentingan untuk orang yang membutuhkan, kita memang kegiatan kita hampir 80% kehidupannya Ji lebih banyak di sosial. Iya, apalagi sekarang Ji ditunjuk sebagai ketua IMI. Ketua IMI itu kan butuh dana. Makanya kita anggarkan di IMI itu dana pribadi untuk setiap bulan. Kita tidak boleh nyari sponsor. Tidak boleh nyari sponsor, biasanya namanya juga organisasi, setiap kegiatan pasti cari sponsor kan. Tetapi untuk kepimpinan Ji di 1 tahun di awal, saya perintahkan pengurus dilarang cari sponsor. Karena saya ingin menunjukkan kepada masyarakat untuk IMI di kepimpinan Ji biar dinilai oleh masyarakat. Totalitas banget ya Aji. Gitu. Wah, Aji harus buka juga, harus bikin community juga kayaknya di Surabaya. Biar teman-teman pengusaha juga senang ini. Kalau bicara otomotif, IMI itu kan otomotif. Artinya roda 2, roda 4, termasuk juga jet ski itu termasuk bagian dari kita juga. Nah, kebetulan memang Ji bukan hobi otomotif sebetulnya. Tetapi karena cikal bakalnya Ji dulu jadi tukang cuci mobil, begitu kita punya rezeki, semampu-mampunya Ji akan beli mobil. Nah kebetulan Ji suka mobil, banyak mobil di rumah. Akhirnya begitu ada pemilihan ketua IMI, Ji dipilih secara aklamasi dan nggak minta gitu. Tetapi memang nggak ada calon, hanya satu calon tunggal di Bali ya Ji gitu. Nah kebetulan juga otomotif apapun yang buat event di Bali pasti ada Ji. Ada Ji, contoh nih. Bulan Juni besok itu ada 8.000 Vespa. Acara internasional di Bali. Nah, kebetulan kan otomatis kan Ji ketua IMI-nya pasti harus rekomendasinya dari Ji. Dan tanggal 26 sampai 29 kita ada acara touring Morgan Classic, kurang lebih ada 20 mobil. Pertama kali di Indonesia mobil klasik Morgan. Ya, dipusatkan di Bali. Nah, kebetulan juga Ji tuan rumahnya. Gila, Aji ini sesibuk kayak gini ya, Krisna oleh-oleh udah banyak, sibuk banget. Gimana ya bagi waktunya, belum bagi buat keluarga, terus belum kadang-kadang ngonten, terus belum jadi ketua berbagai organisasi. Gimana nih bagi waktunya, Ji? Kalau bicara konten, itu sebenarnya konten buat iseng-iseng aja sih. Nah, apalagi dengan aktivitas yang begitu padat, otomatis setiap hari pasti dapat konten kan. Artinya kemanapun pergi bisa jadi konten gitu. Nah, karena aktivitas kita banyak. Nah, bagi yang tidak aktivitasnya banyak, buat konten kan susah juga gitu. Nah, sesibuk apapun karena nikmati. Nikmati artinya nggak terlalu jangan dipakai beban gitu. Artinya sibuknya sekarang, kalau dulu kan 100% fokus di perusahaan. Kalau sekarang kita udah bagi waktu. Nah, tentunya untuk keluarga kan sulit. Untuk keluarga sulit. Nah, kita bagi waktu. Sekarang lebih banyak waktunya aja habis adalah 60% habis di otomotif. 60% habis di otomotif, 20% di perusahaan, 20%-nya lagi sosial. Dan kebetulan juga kita di bisnis di oleh-oleh, dan kebetulan juga didaulat sebagai ketua IMI. IMI kan programnya pasti otomotif. Nah, begitu ada touring, ada event apapun, sekalipun mengadakan bakti sosial. Dan sekarang Krisna itu bersinergi dengan Kodam 9 Udayana untuk baksos. Oh, jadi tetap konsepnya harus sosial. Harus sosial. Adalah bisnis. Ya. Wow. Setiap event dan setiap kemanapun pergi, apalagi ke desa-desa atau apa, kita wajib berbagi wajib. Terus Aji kan yang terbaru kan oilnya ini ya, minyak. Ya. Nanti rencana ke depan apa nih kira-kira Aji punya ide apa lagi kira-kira? Kalau bicara produk Krisna ya, termasuk oil, termasuk kue, yang di masa pandemi kita udah melaunching 14 produk
kue termasuk oil. Dan minggu lalu sebelum Lebaran kita ada launching ada 2. Ada Pia Aji sama Bali Durian Crispy. Dan ntar lagi di tahun ini kita akan meluncing namanya minyak tawon. Minyak tawon dan sama variannya minyak ajik dan termasuk juga minyak tanusan ajik. Nah, itulah yang kita akan launching di tahun ini. Dan ekspansi yang kita lakukan adalah di tahun ini adalah karena minggu kemarin ini pas Lebaran ini betul-betul satu-satunya oleh-oleh yang membuat macet katanya di Bali adalah Krishna oleh-oleh. Krishna oleh-oleh di Bali ada 8. Seluruh outlet itu penuh. Terutama yang paling parah adalah Krishna yang di sini. Karena ini jalur cepat, inilah di Lebaran kemarin menjadi Tempat favoritnya ya. Tempat favorit dan tempat kemacetan di Bali. Makanya orang ke Bali itu jangan lewat Krishna karena macet total gitu. Nah, makanya kita putuskan begitu datang dari Jogja minggu kemarin pas habis Lebaran kita langsung datang dari Jogja, kita langsung cari lahan. Kita untuk perluasan. Nah, kita udah targetkan tahun ini perluasan lagi 6.000. Lagi 6.000 ke sana 2.000 belakang 4.000. Secara aturan parkir di tahun depan udah nggak mungkin akan macet lagi. Ya. Ini kan aku juga baru pertama kali nih ya ke Krishna ini. Ternyata view-nya bagus banget ya. Kalau yang ke belakang ini ada mangrove, ada laut. Oh, ada mangrove sama laut ya. Tadi pelabuhan ya katanya juga ya. Ya, pelabuhan ya, ada pelabuhan langsung dan ini belakangnya pelabuhan. Iya. Terus yang kalau yang sana bandara ya. Yang di situ GWK. Di sini dapat sunrise dan sunset. Wow. Dan ini ada 4 lantai tadi juga. Ada basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 rooftop. Wow. Ini yang restorannya ya berarti. Ini restorannya. Nanti akan kita bangun lagi ada restoran yang di sebelah bebek tepi sawah. Wow, banget ya. Dan ntar lagi kita akan ekspansi di tahun depan kita akan buka Krishna oleh-oleh di Labuan Bajo. Wah, berarti itu target kedepannya. Iya. Nanti next ada keinginan nggak juga sampai ke luar negeri? Ada target sih Malaysia ya, karena tetangga ya. Ya, sama Acit lah. Oke. Ada target oilnya biar ke Malaysia nih, sama Acitnya tuh dapat. Oke, terakhir Ji, aku ini minta pesan-pesan untuk Amitia People, khususnya anak-anak muda, karena anak-anak muda ini kan kemarin banyak kasus kita lihat banyak yang pingin kayak Insta, banyak yang pingin punya babi nyepet biji atau apalah. Nah, Aji, kita minta pesan-pesannya sedikit lah untuk anak-anak. Ya, buat pesan buat saya, buat anak-anak milenial, nggak ada rezeki instan. Semua itu butuh proses. Yang paling penting adalah kerja keras, kesabaran, tekun, dan lebih banyak praktek di lapangan. Kurangi teori, praktek jauh lebih penting. Itu sih. Ya. Langsung di lapangan ya? Iya, karena semakin banyak teori, kan semakin kacau pikiran kita. Artinya praktek sambil berteori. Itu sih paling penting. Oke, jadi ini the last kita tanya kepada Crazy Rich Bali, raja oleh-oleh juga ya kan. Jadi karena Aji sangat sibuk, kita sudah cukupi dulu dong tentunya untuk podcast kali ini. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya. Tentunya sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Amitia, Wiser better.